Satres Narkoba ringkus 11 tersangka jenis sabu dan obat terlarang. Probolinggo CB News Indonesia, Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Probolinggo Kota, menangkap 11 tersangka pengedar narkotika jenis sabu dan obat-obatan terlarang atau pil koplo. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Probolinggo Kota, Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024 pagi. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Oki Ahadian mengungkapkan, penangkapan ini merupakan hasil operasi selama 1 bulan terakhir. Dari total 11 tersangka, 5 orang diduga terlibat dalam peredaran dan penggunaan sabu, sementara 6 lainnya terkait peredaran obat ilegal jenis pil koplo. Ada 10 kasus dengan 11 tersangka yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Probolinggo Kota, jelas AKBP Oki dalam konferensi pers. Dari kasus yang ditangani, peredaran sabu menjadi kasus yang menonjol dengan tersangka berinisial DY sebagai pelaku utama. DY ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 213,57 gram, 2131 butir pil trihexypedidil, dan 1211 butir pil dextro. Petugas juga mengamankan 10 unit HP, 2 timbangan digital, 1 sepeda motor, serta uang tunai sebesar Rp612.000 hasil penjualan yang disita dari DY. Polisi kini masih mendalami keterlibatan DY, termasuk kemungkinan statusnya sebagai residivis. Berdasarkan informasi awal, DY diduga merupakan bagian dari jaringan luar kota yang berupaya memasok barang haram ke wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Rekan-rekan semua, hari ini kita lakukan konferensi pers terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Jadi telah dilakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan inisial YD. Ya. Inisial YD dengan barang bukti sabu seberat 211 gram atau 2 ons 11 gram. Kemudian 2 butir pil ekstasi dan 1 timbangan digital. Jadi petugas mendapatkan informasi, kemudian melakukan penggeledahan di Jalan Citarum, Curah Ginting, Kelurahan Curah Ginting. Kemudian dari hasil penangkapan, mulai dilakukan penggeledahan, terdapat barang bukti narkoba jenis sabu. Ancaman hukuman yaitu berdasarkan pasal 112 ayat 2, yaitu pidana minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 1,2 miliar dan paling banyak 10,2 miliar. Berdasarkan pasal 114 ayat 2, ancaman pidana minimal 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan dendanya paling sedikit 1,3 miliar dan paling banyak 13 miliar. Saya kira itu saja untuk kegiatan konferensi pers ini. Sebenarnya banyak, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Kasat Narkoba untuk penjelasan pengungkapan narkoba dalam rangka program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan kan belum sempat diedarkan. Jadi ini jaringan mana kan? Jaringan mana? Luar kota. Kalau daerah kota. Informasi jaringan dari luar kota. Dari informasi dari jaringan luar kota. Kemudian anggota dari kami Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dan dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan dan penggeledahan. Masih didalami, ya masih didalami. Terkait dengan jaringan kemana, dari mana dia dapat barang, masih didalami dan dipastikan. Nanti lanjutannya Pak Kasat Narkoba terkait dengan beberapa penangkapan atau mau ada yang ditanyakan, silakan. Saya kira itu aja ya. Atas perbuatannya, para tersangka pengedar sabu dijerat pasal 114 ayat 2,
atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman bagi pelanggaran ini adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, dengan denda paling sedikit Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Sementara itu, untuk kasus peredaran pil koplo, tersangka terancam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga Rp5 miliar. Penyelidikan atas kasus ini terus berlanjut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur.